Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 7? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga tentang semua bersih hidup jadi nyaman, yakni tentang toharoh, ya. Toharoh. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar adalah poin-poin atau hal-hal yang akan Bapak nilai. Di antaranya adalah pemahaman kita terhadap ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah mempraktikkan tata cara bersuci hadas kecil dan hadas besar yang akan Bapak jadikan sebagai tugas nanti di akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menjelaskan pengertian toharoh, hadas, dan najis. Lalu menjelaskan macam-macam hadas dan macam-macam najis. Menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu hikmah toharoh. Dan yang terakhir adalah kita akan praktik tentang tata cara wudhu dan tayamum yang baik dan benar. Toharoh, toharoh artinya bersuci. Ya, dalam bahasa Arab toharoh artinya bersuci. Bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Lalu hadas adalah pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara najis dan hadas adalah najis adalah bendanya, lalu hadas adalah keadaannya. Jadi dua-duanya sama-sama menjadi penghalang untuk melakukan ibadah, diantaranya sholat, tawaf, dan yang lain sebagainya. Semua harus dibersihkan, termasuk badan kita, pakaian kita, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Terlebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Ya, sejogjanya kita sebagai seorang muslim memelihara kebersihan, baik itu dari badan kita, pakaian maupun lingkungan-lingkungan kita harus kita bersihkan dari sesuatu yang menyebabkan hal tersebut tidak bisa kita melaksanakan ibadah kita, yakni sholat atau dan yang lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal, ya. Toharoh itu ada dua hal, yaitu yang pertama adalah toharoh dari najis, yakni bersuci dari najis. Yang kedua toharoh dari hadas atau bersuci dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya membersihkan sesuatu dari najis, ya. Membersihkan dari sesuatu yang berbau najis. Nah, apa itu najis? Ya, najis juga dibagi menjadi 3 macam. Pertama najis mukhaffafah, yang kedua mutawasitoh, yang ketiga adalah najis mughalladhah. Mukhaffafah, mutawasitoh, dan mughalladhah. Nah, apa itu najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladhah? Najis mukhaffafah adalah najis yang dari segi tingkatan dia berada di yang paling ringan. Contohnya adalah air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, jadi mukhaffafah ini sangat ringan. Contohnya air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi dipercikan aja atau dibasuh, ya.
boleh dibasuh. Lalu yang selanjutnya adalah najis mutawasito. Dari segi tingkatan, mutawasito berada dalam najis pertengahan, jadi tidak ringan dan tidak berat. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, air kencing ya, tinja, kotoran, bangkai binatang, dan yang lain sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam. Jadi dari segi ainiyah atau dari segi zatnya, atau dari hukumiahnya. Kalau dari segi ainiyahnya, najis tersebut terlihat bentuknya. Jika kotoran ya, kotoran terlihat bentuknya, kotoran itu najis. Jadi adapun seperti air seni ya, kita nggak bisa lihat wujudnya. Jika sudah terkena pakaian kita, hanya bisa dirasakan bau dan rasanya saja. Cara mensucikannya bagaimana? Cukup dengan air mengalir atau dicuci pakai sabun boleh ya, di mesin cuci ataupun dikucek-kucek. Sedangkan najis ini ya, sebagaimana tadi Bapak jelaskan, najis ini dibagi menjadi dua, wujud dan hukumnya saja. Secara wujud dia terlihatan, dibersihkan wujudnya, lalu dibasuh, boleh pakai sabun, dikucek-kucek ya, sampai bersih, sampai hilang bau dan rasanya. Adapun yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat secara tingkatannya. Najis ini bersumber dari sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Apabila kita terkena liur anjing ataupun liur babi, cara mensucikannya melalui beberapa tahap. Membasuh sebanyak 7 kali dengan air ya. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah.